Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu happy hipoksia? Ini baru banyak pertanyaan tentang happy hipoksia. Happy hipoksia ini kalau secara istilah adalah penurunan kadar oksigen di dalam darah. Tetapi pasien tidak terlihat mengalami sesak nafas. Hal tersebut membahayakan, jadi pasien bisa terancam jiwanya. Jadi pada kebiasaannya seseorang yang mengalami penurunan kadar oksigen di dalam darah itu akan diikuti dengan sesak nafas atau dyspnea. Tapi ada beberapa kasus ada satu istilah happy hipoksia. Jadi ketika oksigen kadarnya itu turun dalam darah, tapi pasien tidak mengalami sesak nafas. Sesak nafas itu apa? Suatu kondisi di mana seseorang sulit untuk melakukan atau memasukkan nafas dari udara luar ke dalam badannya. Itu disebut dengan sesak nafas. Dan ini membahayakan karena kita tahu bahwa otak manusia itu mendapatkan nutrisi makanan utamanya adalah salah satunya adalah oksigen, sehingga kita perlu sedikit mengetahui tentang happy hipoksia ini. Tapi sebelumnya bahwa di dalam tubuh manusia itu ada yang dinamakan dengan tingkat saturasi oksigen atau SpO2, yang mana pada rata-rata setidaknya 98% atau ada yang mengatakan di atas 94% atau mungkin 95% ke atas, 96, 97, 98, 99 atau mungkin 100%. Di kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen, dan itu dicerminkan dengan persentase, jadi banyak persentase, jadi per 100. Tetapi ada suatu kondisi di mana saturasi ini mengkhawatirkan, yaitu ketika di bawah 90%. Dan manusia biasanya ketika saturasi di bawah 75%, maka dia akan mengalami penurunan kesadaran. Jadi ketika 75% akan mengalami penurunan kesadaran ataupun hilang kesadaran. Sehingga saturasi oksigen ini penting karena untuk sebagai prediksi akan perjalanan suatu pasien. Misal saturasi oksigen 99, maka kemampuan tubuh mengikat oksigen bagus. Tetapi ketika turun contohnya 90%, maka kemampuan mengikat oksigennya turun. Sehingga perlu segera dilakukan penanganan. Kemudian untuk mengetahui saturasi oksigen ini menggunakan apa? Nanti kita kenal namanya pulse oximeter. Alatnya namanya pulse oximeter. Dan alat ini mampu mengetahui saturasi oksigen lebih dini. Jadi karena semakin dini akan semakin bagus. Karena kalau saturasinya kita biarkan ternyata saturasinya 91 ataupun 90 dan itu dalam jangka lama, maka akan memperburuk kondisi pasien karena oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya akan mengalami penurunan. Kemudian pulse oximeter ini dia praktis, jadi tanpa mengambil darah. Jadi memang ada metode untuk mengetahui saturasi oksigen. Biasanya dilakukan untuk analisa gas darah, dilakukan pengambilan oksigen, bisa mengetahui saturasi oksigen. Tetapi menggunakan pulse oximeter ini praktis, jadi tidak tanpa perlu melakukan pengambilan darah. Kemudian perlu tersedia di rumah karena nanti akan bisa kita lihat alatnya ini mudah, perlu tersedia di rumah. Kemudian jika rendah disarankan segera ke dokter. Jadi ketika dilakukan saturasi kok rendah, itu perlu segera ke dokter. Alatnya seperti apa? Alatnya seperti ini. Ini pada gambar ini bisa dilihat tentang persentase dari oksigen, saturasi dari oksigen, yang mana akan menunjukkan nanti akan persentase. Bisa berupa saturasi oksigen saja atau bisa berhubungan dengan nadi ataupun tekanan darah. Tapi yang paling sederhana, alat ini dipakai di jempol ataupun di jari, nanti diletakkan untuk sensor ujung jari untuk mengetahui aliran darah di bawah kuku ataupun di bawah kulit. Nanti akan bisa merekam saturasinya. Nanti akan ditunjukkan angka itu, contohnya angka 99 itu berarti 99%. Dan alat ini mobile, bisa dibawa kemana-mana, besar seperti gantungan kunci, bisa dibawa kemana-mana. Perlu tersedia di rumah dan harganya tidak terlalu mahal. Dan ini untuk deteksi penurunan saturasi penting, apalagi untuk yang di rumah-rumah ada pasien ataupun keluarga yang usia tua, ada riwayat mengalami sakit paru, ada riwayat asma dan lain-lain, perlu mempunyai ini karena untuk mengetahui saturasi oksigen, sehingga ketika turun bisa segera dilakukan penanganan. Nah, kenapa happy hipoksia ini pada hari-hari ini sangat viral ataupun sangat banyak pembahasan?
Karena ternyata ada suatu fenomena bahwa dari beberapa dokter baik di Indonesia maupun di luar negeri bahwa ada pasien dengan saturasi oksigen yang rendah yaitu 70-50%, yang mana kita ketahui dari informasi sebelumnya bahwa ini rendah. Bahkan disebutkan tadi kalau 75% ke bawah itu biasanya mengalami hilang kesadaran atau mengalami penurunan kesadaran, tetapi ada fenomena di mana saturasi oksigen 70-50% ini pasien tidak mengalami gejala ataupun biasa-biasa aja. Ini bahaya karena nanti organ-organ vital, otak, kemudian ginjal dan lain-lain nanti dia akan mengalami penurunan oksigen juga. Kemudian pasien juga nyaman saat dipasang ventilator. Ini fenomenanya. Jadi ya, dari fenomena ini muncul istilah happy hypoxia ataupun ada beberapa literatur mengatakan silent hypoxia atau hipoksia yang tidak kelihatan, tidak terdengar ataupun yang sunyi, yang diam. Karena dia itu aslinya mengalami penurunan tapi tidak ada gejala atau biasa-biasa aja. Nah, pada era-era hari ini banyak terjadi. Tapi mekanismenya seperti apa memang para ahli belum bisa menjelaskan, masih membutuhkan penelitian khusus, tetapi entah apapun nanti mekanismenya, tapi hendaknya kita harus waspada. Jadi ketika ada suatu pasien dengan kondisi mengalami kasus ini, kemudian juga perlu kita lakukan rutin untuk mengetahui saturasinya. Ketika nanti dia turun, harus segera dilakukan penanganan ataupun intervensi agar oksigen yang ada di dalam tubuhnya, yang mengalir tubuhnya cukup, tidak menyebabkan suatu kondisi klinis yang terjadi. Ini semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan sedikit informasi sehingga bisa diterapkan di masyarakat. Terima kasih.